dengan salah satu yang menawarkan diri, ya, menawarkan diri menjajakan ini, ya, menjajakan ya, misalnya disebut prostitusi, ya. Kemudian anggota kita melaksanakan janji, ya, janjian dengan salah satu wanita, ya, yang di meja itu, kemudian sudah ditunggu di kamar. Akhirnya anggota kita ke lokasi, kemudian sudah disepakati untuk tarifnya 1.900.000. Kemudian pada saat uang diserahkan, kemudian anggota menangkap perempuan tersebut. Kemudian anggota yang di bawah menangkap mucikari, ya, mucikarinya 2 orang. Kemudian wanita yang disiapkan di atas 1 orang, ya. Kemudian ini mereka juga melakukan kegiatan prostitusi ini bukan hanya di Bantaeng, ya, berpindah-pindah, ya. Kemarin dilakukan di Jeneponto, kemudian di Bulukumba, sekarang di Bantaeng. Oh, jadi di Bantaeng ini mereka sudah 1 minggu untuk menemukan pelanggan-pelanggan yang ada di wilayah Bantaeng. Kemudian untuk tersangka yang pertama atas nama AR, misalnya AA, itu umur 26 tahun sebagai mucikari, jadi mucikarinya 2, yang kemudian yang kedua misalnya S, kemudian 26 tahun juga. Untuk domisili, yang pertama atas nama AA di Jeneponto, kemudian atas nama S itu di Jeneponto juga. Kemudian yang satu lagi yang di atas, yang di dalam kamar, itu atas nama AS, itu umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, untuk alamatnya di Kabupaten Goa. Kemudian barang bukti yang diamankan yaitu HP, kemudian HP 4 biji, uang 1.900.000, oh 2.150.000. Kemudian bisa diangkat dua itu. nanti setelah saya ini, ya, setelah dibacakan. Jadi mereka ini sudah saya sebutkan tadi, Undang-Undang RI tahun nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, dan disandingkan dengan pasal 506 tentang prostitusi. Demikian yang ingin sampaikan tentang prostitusi. Silakan, apa yang ditanyakan? Sedikit, terima kasih Pak Kapolres. Ada yang ingin saya pertanyakan, agak kronologis dia sampai berada di Kabupaten Bantaeng ini, sampai dia mendapatkan micet, dan yang artinya siapa laki-laki ini dengan perempuannya, Pak. Bisa sudah berapa korban yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sementara di Jeneponto dan Kabupaten Goa sudah melakukan prostitusi online. Kira-kira siapa-siapa yang sudah melakukan perjanjian ini di salah satu hotel, gitu kan? Ini yang kita fokuskan hanya di yang kejadiannya hanya di Bantaeng, ya, karena Jeneponto kan bukan wilayah hukum kita, ya, jadi kita tidak bisa menyentuh ke sana karena kejadiannya bukan di kita, kejadiannya yang hanya fokus di. Maksud saya korban yang di Kabupaten Bantaeng itu berada berapa yang melakukan perjanjian prostitusi online? Lagi mungkin Pak. Iya. Yang perjanjian prostitusi. Yang terima jasa. Pengakuannya sudah para pelanggan 3
kemarin yang Hari itu. Hari yang dua, hari bersamaan. hari sebelumnya, kemudian yang dijebak anggota satu, jadi anggota ini yang ketiga. Harus undangan dulu. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Ini apakah didapatnya kegiatan ini hanya terfokus atau terfokus pada aplikasi atau didapat dari aplikasi atau ada laporan-laporan atau pemantauan lain selain dari aplikasi itu sendiri? Ya, maksudnya apakah dipantau dari aplikasi atau memang kegiatan itu sudah terbaca dari secara fisik? Jadi kalau kita memantau secara fisik itu agak sulit ya, karena satu kita keterbatasan personil, dan juga kita kasus yang kita tangani banyak. Ya, paling gampang adalah memantau kasus ini melalui aplikasi. Ya, jadi kita bisa melalui aplikasi, bisa michat, bisa Twitter. Ya, jadi kita bisa memesan langsung, karena mereka konsultasi online ini sering menawarkan jasanya melalui aplikasi itu. Jadi kita bisa langsung melalui aplikasi, bisa kita memesan bisa dari rumah, ya. Tapi kalau kita turun ke lapangan, kadang-kadang agak sulit kita membaca ini berprestasi apa tidak. Gitu. Izin Pak Kapolres, saya dari aplikasi mau pertanyaan. Ini yang diamankan, apakah ada jaringan-jaringan selain dari lokal partai sendiri atau ada jaringan-jaringan regional ataupun nasional? Karena ini berbicara masalah aplikasi. Sampai saat ini kan hanya diamankan di wilayah Kabupaten Bantai. Nah, yang saya mau pertanyakan, apa ada target-target lain atau ada target aplikasi ini, ada jaringan-jaringan di kabupaten lain secara regional, khususnya wilayah Sulawesi Selatan? Sekarang belum ada Pak. Jadi yang kita tangkap ini dia hanya bertiga aja nih. Ya. Belum ada, mungkin ini belum kita dalami. Untuk sementara masih mucikari ini hanya punya satu orang. Sedikit Pak, kira-kira langkah apa yang Polres lakukan untuk menekan maraknya korupsi online? Sedangkan ini kan tidak menutup kemungkinan adanya penyedia, maksudnya adanya penyedia tempat, adanya yang menjadi jembatan lah maksud saya dalam konteks misalkan penginapan pribadi yang di Kabupaten Bantai kan tidak mungkin di tempat pribadi itu. Jadi menurut saya apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polres Bantai? Terus yang kedua terkait permasalahan online, ada nggak ada yang terlibat? Apakah misalkan ada pejabat atau apa yang ikut dalam konteks ini juga memesan jasa tersebut? Yang pertanyaan pertama, nanti ke depan kita akan selalu menghimbau pihak-pihak yang penginapan ya, hotel, untuk melakukan sebelum check-in akan diperiksa dulu ya, KTP-nya, apakah KTP harus sama ya. Kemudian ya kalau dia bisa dicek ya, cek secara rinci lah dengan KTP atau nikah ya. Jadi untuk mengurangi kegiatan prostitusi di wilayah Bantai. Kemudian untuk saat ini yang terkait dengan prostitusi online yang melibatkan oknum-oknum pejabat belum kita temukan. Demikian. Izin komandan. Pak. Saya Pak Mudahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaannya aja komandan, paling intinya. Kenapa justru pemesan ini tidak dihadirkan? Dan kedua, takutnya kalau dia tidak dihadirkan dan tidak dituntut oleh hukum, dia bisa mungkin melakukan hal yang seperti itu lagi. Namanya orang kan selalu berubah-ubah ya. Dan jadi untuk yang ini berhasil kita tangkap, ini dijebak oleh anggota. Jadi yang memesan itu anggota. Ya.
dengan bukti dia sudah memesankan hotel, bukti di MyChat, itu sudah kita jadikan sebagai bukti dia menyediakan jasa prostitusi. Ya. Kemudian nanti yang terkait dengan yang disampaikan prostitusi oleh Pak Bapak tadi, nanti kita akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian instansi terkait.